Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 41. Kami akan menjelaskan mengenai pesan keperawatan kepada pasien Nyonya R, usia 41 tahun, diagnosa medis ulkus DM-pedis crodis, DM tipe 2, di ruang rawat IPD lantai 5 SHKD, dan tanggal tindakan kami yaitu tanggal 6 September 2025. Riwayat kesehatan dan keluhan utama pasien. Pasien mengeluh nyeri pada bagian luka dengan skala nyeri 7/6. Skala nyeri 7/6 ini setelah diberikan obat pereda nyeri. Sebelum obat diberikan, nyeri pasien adalah 9/9. Nyeri terasa seperti sensasi terbakar, nyeri hilang timbul, nyeri menyebar di sekitar luka. Pasien mengeluh bahwa pasien mengantuk karena kesulitan untuk tidur di malam hari yang disebabkan oleh nyeri yang hebat dan lingkungan sekitar yang berisik sehingga mengganggu. Riwayat kesehatan pasien. Pasien dari OPD datang kaki, pasien berobat ke poli Dr. Taufik, spesialis bedah, dan disarankan tindakan operasi untuk luka di kaki kiri. Saat kontrol toleransi operasi dari Dr. Surya, pasien dinyatakan anemia sehingga disarankan untuk transfusi darah terlebih dahulu. Dari riwayat kesehatan dan keluhan utama pasien, kami mengambil masalah keperawatan yaitu ketidakkeseimbangan glukosa darah, nyeri kronis, serta gangguan pola tidur. Oke, untuk diagnosa prioritas sendiri di sini berdasarkan pasien kami mengangkat 3 diagnosa keperawatan, di mana yang pertama ada ketidakstabilan kadar glukosa darah, berhubungan dengan resistensi insulin ditandai dengan tampak ulkus diabetikum di kaki kanan bawah dan hasil pemeriksaan GDS 266 mg per ml. Nah, untuk yang kedua ada nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis ditandai dengan pasien tampak kronis ketika diberikan penekanan di sekitar luka. Terus yang ketiga adanya gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan ditandai dengan pasien tampak lemas, pasien tampak pucat. Terus untuk hasil pemilihan diagnosa keperawatan prioritas ini sendiri, di sini untuk ketidakstabilan kadar glukosa darah menjadi prioritas utama karena glukosa darah yang tinggi dapat memperburuk kondisi ulkus diabetikum, menghambat penyembuhan luka dan dapat menyebabkan komplikasi akut. Nyeri kronis sendiri menjadi prioritas kedua karena nyeri akan mempengaruhi mobilitas, nafsu makan, kualitas hidup, dan kepatuhan pasien terhadap perawatan. Nah, yang ketiga sendiri, gangguan pola tidur menjadi prioritas ketiga karena hal ini berkaitan dengan kenyamanan pasien. Masalah ini penting untuk pemulihan pasien. Masalah ini dapat ditangani setelah masalah fisiologis. Yang pertama dan kedua yaitu kestabilan kadar glukosa darah dan nyeri kronis di atas. Nah, selanjutnya untuk data fokus dari diagnosa keperawatan yang pertama yaitu ketidakseimbangan kadar glukosa darah. Di sini kami mendapatkan data subjektif. Yang pertama, pasien mengatakan bahwa mempunyai riwayat diabetes mellitus sejak 9 tahun yang lalu, serta yang kedua, pasien mengatakan bahwa pasien merasa lemas dan terasa lelah. Kemudian pasien mengeluhkan ngantuk dan sedikit pusing. Kemudian pasien mengatakan bahwa gula darah sering naik dan turun. Untuk data objektifnya sendiri, yang pertama, tampak ulkus diabetikum di kaki kiri bawah dengan kondisi luka mengeluarkan bau yang menyengat, adanya eksudat sedang dengan tipe eksudat virulen dan rembesan maksimal. Ukuran luka untuk luka 1 ada di sini 2x3 cm dan luka 2 3x7 cm. Hasil pemeriksaan gula darah sewaktu di sini untuk hasil pemeriksaan pada pukul 18.00 ditemukan hasil pemeriksaan ada di 266 mg per dl. Kemudian pada pukul 12 siang di sini ada 189 mg per dl. Kemudian pada pukul 6 pagi di sini ada 256 mg per dl dan pada pukul 12.00 atau 24.00 ditemukan GDS pasien itu 102 mg per dl. Nah, untuk terapi obat diabetes sendiri pasien menerima Neforapid melalui subkutan sebanyak 10 unit pada pukul 18.00 dan juga pada pukul 6 pagi. Nah, dan di sisi lain pasien juga mendapatkan esalin melalui subkutan
sebanyak 5 unit pada pukul 12.00. Baik, di sini saya akan menjelaskan intervensi keperawatan diagnosa pertama, yaitu manajemen hiperglikemia. Diagnosa keperawatannya ketidakstabilan kadar glukosa darah. Tujuannya, setelah intervensi dilakukan 1 kali 5 jam, kesadaran membaik, lelah menurun, kadar glukosa stabil. Intervensinya, observasi identifikasi penyebab hiperglikemia, monitor glukosa darah, tanda dan gejala seperti poliuria, polidipsia, lemas. Intake output cairan, terapeutik yang diberikan, berikan cairan oral, kolaborasi pemberian insulin, cairan IV line, dan kalium. Konsultasi dokter bila gejala memburuk. Edukasinya, hindari olahraga saat glukosa darah lebih dari 250. Ajarkan monitoring glukosa darah mandiri dan pengelolaan diabetes mellitus seperti insulin, obat diet, dan cairan. Observasi, identifikasi penyebab hiperglikemia, monitor glukosa darah, tanda dan gejala. Implementasi yang diberikan yaitu memonitor tanda-tanda vital pasien, tekanan darah 162/89, nadi 85 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, SpO2 100%, suhu 36,4 derajat Celcius. Yang pertama, memonitor intake dan output pasien. Lauk siang habis, nasi tidak dimakan sama sekali, minum segelas habis. Kedua, mengidentifikasi penyebab hiperglikemia. Pasien mengatakan bahwa kemungkinan gula darah naik karena belum diberikan insulin sebelum makan siang. Tiga, mengidentifikasi riwayat penyakit diabetes. Keempat, mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, skala nyeri, dan faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Lokasi nyeri pada ulkus di kaki kiri dengan nyeri terkadang terasa seperti perih terbakar dan terkadang terasa nyut-nyutan. Skala nyeri, aktivitas 8, istirahat 7. Nyeri terasa berat ketika kaki disentuh atau digerakkan. Nyeri mereda karena diberikan obat pereda nyeri dengan skala nyeri aktivitas 7, istirahat 6. Evaluasi kadar glukosa darah. Data subjektifnya, pasien mengatakan masih merasa lemas dan nyeri. Objektif, pasien tampak sudah menghabiskan makanan yang disediakan dan hasil tanda-tanda vital, tekanan darah 118/59, nadi 57, SpO2 100%, respirasi 16 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Asesmennya, masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah belum teratasi. Plan yang diberikan, lanjutkan pemeriksaan gula darah setiap 6 jam sekali, memberikan insulin sesuai dosis yang sudah ditentukan. Data fokus masalah keperawatan nyeri kronis. Data subjektifnya, pasien mengeluhkan nyeri yang sangat tidak tertahankan pada bagian luka, aktivitasnya itu 8 dan nyeri saat istirahat itu 7. Pasien mengatakan nyeri menurun setelah diberikan obat pereda nyeri dengan skala aktivitas 7 dan istirahatnya 6. Pasien mengatakan bahwa sebelumnya diberikan obat pereda nyeri, bagian luka dan sekitar luka tidak bisa disentuh sama sekali karena nyeri yang hebat. Pasien mengatakan bahwa sulit untuk tertidur karena nyeri yang hebat dan dirasakan di bagian luka. Data objektif, pasien tampak meringis. Pasien tampak meringis ketika diberikan penekanan di sekitar luka dan penggunaan obat pereda nyeri melalui IV line. Intervensi nyeri kronis, manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi faktor budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Dan yang terakhir adalah monitor efek samping penggunaan analgetik. Lalu terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misal terapi musik, terapi pijat, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Fasilitas istirahat dan tidur, dan pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Bagian edukasi, yaitu menjelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Lalu yang terakhir adalah ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi bisa pemberian analgetik jika diperlukan. Baik, saya akan melanjutkan implementasi dan juga evaluasi dari masalah keperawatan nyeri kronis. Implementasi nyeri kronis yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, skala nyeri, dan faktor yang memperberat dan memperingat nyeri. Serta kita harus mengetahui lokasi nyeri. Dari kasus, lokasi nyeri yaitu berada pada ulkus di kaki kiri dengan nyeri terkadang terasa seperti perih terbakar dan terkadang terasa nyut-nyutan. Skala nyeri berada pada angka 8 jika aktivitas, 7 jika beristirahat. Nyeri terasa berat ketika kaki disentuh atau digerakkan. Nyeri mereda karena diberikan obat pereda nyeri dengan skala nyeri, aktivitas di angka 7, istirahat di angka 6.
Adapun evaluasi dari nyeri kronis yaitu subjeknya pasien mengatakan nyeri pada luka dengan skala nyeri 7/6. Pasien mengeluh lemas. Objektifnya pasien tampak lemas. Asesmennya masalah keperawatan nyeri kronis belum teratasi. Planningnya lanjutkan intervensi kolaborasi pemberian obat pereda nyeri melalui IV line. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam data fokus yang ketiga dengan masalah keperawatan diangkat adalah gangguan pola tidur dengan kode D0055. Terdapat data subjektif. Yang pertama itu pasien mengatakan nyeri hebat pada area luka dan juga merasa berisik pada lingkungan rawat inap yang diterima dari tetangga bed pasien sendiri. Lalu pasien juga mengatakan malam sering terbangun dan tidak dapat tidur nyenyak. Dan juga yang terakhir pasien mengatakan lebih sering tertidur di siang hari. Lalu untuk data objektifnya, pasien tampak lemas, tampak pucat, dan juga tampak adanya kantung mata serta kehitaman di area sekitaran kantung mata. Oke, untuk intervensi gangguan pola tidur yang diangkat adalah dukungan tidur. Untuk observasi, yang pertama identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur, identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur, misalkan kopi, teh, alkohol, ataupun minum banyak air sebelum tidur. Lalu identifikasi obat tidur yang konsumsi. Lalu untuk terapeutik, modifikasi lingkungan misalkan pencahayaan, suhu, kebisingan, matras, dan tempat tidur. Lalu batasi waktu tidur siang jika perlu. Oke, selanjutnya untuk intervensi gangguan pola tidur terkait edukasi. Yang pertama menjelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit bagi pasien. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. Anjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur. Anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur REM. Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur. Dan ajarkan relaksasi otot autogenik atau cara non-farmakologi lainnya. Oke, kita akan melanjutkan implementasi gangguan pola tidur. Yang pertama, mengidentifikasi pola tidur pasien. Pasien mengatakan sering terbangun di malam hari karena nyeri dan kebisingan ruangan. Kedua, mengobservasi faktor pengganggu tidur. Didapatkan lingkungan cukup bising dan pasien tampak sulit memejamkan mata. Kemudian memonitor tanda-tanda vital, tanda tekanan darah 118/59 mmHg, nadi 57 kali per menit, pernapasan 16 kali per menit, SpO2 100%, suhu 36 Celcius. Kemudian menganjurkan pasien untuk mendengarkan musik ketika tidur malam nanti sebagai terapi relaksasi. Menganjurkan pasien membatasi tidur siang. Pasien mengatakan biasanya tidur siang lebih dari 2 jam. Kemudian memberikan edukasi tentang pentingnya tidur cukup untuk pemulihan. Pasien mengangguk dan menyatakan paham. Menganjurkan pasien menjaga kebiasaan waktu tidur. Pasien tampak mendengarkan dengan serius. Oke, sekarang kita akan masuk pada evaluasi gangguan pola tidur. Data subjektifnya itu pasien mengharapkan ketika malam bisa tertidur dengan nyenyak. Objektifnya itu pasien tampak memahami dengan baik anjuran yang diberikan untuk mengatasi gangguan susah tidur karena lingkungan sekitar yang bising. Asesmennya itu masalah keperawatan gangguan pola tidur belum teratasi. Planning, lanjutkan intervensi pemberian terapi relaksasi. Oke, adapun referensi yang kami gunakan